Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Maryam Sidika Sumantri, biasa dipanggil Maryam. Nah, pada kesempatan kali ini, aku mau mempresentasikan tentang aggregate planning. Harapannya, penjelasan aku nanti bisa memberikan gambaran yang jelas tentang proses perencanaan produksi, perhitungan biaya, serta pertimbangan strategi yang paling efisien. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, teman-teman, di sini kita sudah ada soal yang akan kita bahas untuk nanti ya. Diketahui, PT Sinar Komponen memproduksi LED indikator untuk peralatan elektronik rumah tangga, buat rencana produksi tahunan. Di sini ada ramalan permintaannya, yaitu di bulan Januari ada 800 unit per bulan, di bulan Februari ada 900 unit, Maret 1000 unit, April 1200 unit, Mei 1300 unit, Juni 1500 unit, Juli 1600 unit, Agustus 1700 unit, September 1400 unit, Oktober 1200 unit, November 1000 unit, dan Desember 800 unit. Untuk data lainnya, yang pertama ada tenaga kerja awal, yaitu 6 pekerja, produktivitas 300 unit per pekerja per bulan. Jadi per bulannya, masing-masing pekerja itu bisa menghasilkan produk 300 unit. Lalu kapasitas lembur 1000 unit per bulan, kapasitas subkontrak 1200 unit per bulan. Untuk biayanya, yaitu ada upah reguler, yaitu 15.000 per unit, upah lemburnya Rp22.000 per unit, biaya subkontrak 28 per unit, biaya perekrutan 100.000 per pekerja, biaya PHK 150.000 per pekerja, biaya penyimpanan Rp500 per unit per bulan, biaya back order Rp8.000 per unit per bulan. Apa saja strategi yang harus dievaluasi? Yang pertama yaitu ada level production, ditambah gunakan lembur dan subkontrak bila diperlukan. Lalu ada level production dan gunakan back order bila perlu. Yang ketiga ada chase strategi, sesuaikan jumlah pekerja tiap bulan dengan kebutuhan. Baiklah, untuk mengerjakan poin pertama, kita perlu menyelesaikan tabel berikut ini. Kita isi di kolom pekerja, itu kita ambil dari tenaga kerja awal yang ada di sini. Jadi, rumusnya sama dengan kita ambil, lalu kita kunci. 6, lalu kita tarik dia ke bawah. Seperti itu. Lalu, untuk produksi reguler, itu kita kalikan, pekerja dikalikan dengan produktivitasnya. Jadi, pekerja dikali dengan produktivitasnya. Ini kita kunci dia supaya tidak bergerak. Seperti itu. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, untuk lembur kita kosongkan terlebih dahulu, subkontraktor juga kita kosongkan terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut ke inventory awal. Inventory awal ini awalnya 0. Lalu inventory akhir itu adalah inventory awal ditambah dengan produksi reguler ditambah dengan lembur ditambah subkontraktor dikurang ramalan permintaan. Itu. Nah, lalu untuk inventory awalnya ini itu diambil dari inventory akhir di bulan Januari. Untuk inventory awal di bulan Februari diambil di bulan Januari inventory akhir. Jadi ini diambil. Lalu untuk inventory akhirnya yang ini sama dengan inventory awal ditambah dengan produksi reguler ditambah dengan lembur ditambah subkontraktor dikurang dengan ramalan permintaan. Seperti itu sampai bawah. Jadi ini seperti itu. Lalu untuk total produksi
Untuk total produksi, itu kita ambil dari produksi reguler, ditambah lembur, ditambah subkontraktor. Seperti itu sampai ke bawah. Oke. Seperti ini. Baik teman-teman semua, maaf karena tadi solvernya tidak bisa di record, jadi saya lanjut record di HP. Nah, jadi untuk kita mencari data lembur dan subkontraktor ini, kita memerlukan data software di tab data. Kita pilih klik solver. Nah, untuk set objektifnya itu kita ambil di total komponen biaya di sini. Nah, situ. Lalu ini kita ubah dari max ke min. Nah, untuk mengisi bagian by changing variable cell ini, itu kita select kolom lembur dan subkontraktor. Kita select sampai sini. Nah, untuk subject to the constraints-nya kita add. Nah, lalu di situ kita select lembur, select kolom lembur. Salah, bentar. Tadi kita hapus aja semuanya dulu, salah. Oke, kita select lembur. Nah, kecil sama dengan constraint-nya itu kapasitas lembur. Atas, kapasitas lembur. Nah, ini dia. Oke, add. Lalu cell reference-nya kita pilih lagi subkontraktor. Kita select. Kecil sama dengan kapasitas subkontraktor. Oke, salah. Sebentar. Subkontraktor kita ulang, select-nya. Add ini kecil sama dengan kapasitas subkontrak. Nah, di sini kita add lagi. Lalu inventory awal kita select. Kecil sama dengan 0. Add. Nah, lalu menghalangi. Nah, lalu kita select lagi lembur. Nah, lalu ini kita ganti ke besar sama 0. Add. Lalu inventory akhir ini kita select juga besar sama 0. Add. Oke. Nah, di sini terlihat oke. Kita cek lagi. Oke, betul. Oh, yang ini salah. Sebentar ya, kita change. Ini kita ubah. Besar. Nah, ini seperti ini sudah benar. Nah, select a solving method, kita pilih yang simplex LP. Lalu kita klik solve dan oke. Nah, seperti ini hasilnya setelah di solver, teman-teman. Selanjutnya yaitu untuk kita mencari komponen biaya. Nah, untuk mencari produksi reguler, kita ambil dari total produksi reguler dikali dengan upah reguler. Upah reguler 15.000 per unit. Nah, situ.
hasil segini. Untuk lembur itu didapat dari total lembur dikali dengan upah lembur. Untuk subkontraktor itu total dari subkontraktor dikali dengan upah subkontraktor 28.000 per unit. Untuk biaya penyimpanan yaitu total inventory akhir dikalikan dengan biaya penyimpanan. Nah, oke. Untuk perekrutan masih kosong, PHK juga masih kosong. Kita jumlahkan. Segini hasilnya. Untuk komponen biaya sudah selesai. Baiklah, kita lanjut ke poin nomor 2, yaitu level production plus gunakan back order bila perlu. Nah, jadi untuk mencari produksi ini yaitu jumlah pekerja dikali produktivitas, di mana jumlah pekerja itu 6. Jumlah pekerja 6 dikali dengan produktivitas yaitu 300 per unit per pekerja. Nah, hasilnya segini. Lalu untuk inventory awal itu 0. Untuk inventory akhir, cara mencarinya yaitu max dalam kurung 0 sama dengan inventory awal ditambah produksi dikurang ramalan permintaan dikurang back order. Nah, lalu untuk back order itu max dalam kurung 0 sama dengan ramalan ditambah back order dikurang inventory awal dikurang produksi. Seperti itu, dari ke bawah, dan inilah hasilnya. Untuk komponen biayanya, untuk produksi reguler ini, yaitu jumlah dari permintaan dikali dengan upah reguler. Itu hasilnya. Dan untuk penyimpanan, itu adalah inventory akhir, jumlah inventory akhir dikali dengan biaya penyimpanan 500 per unit. Nah, lalu untuk back order itu jumlah dari back order dikalikan dikali biaya back order. Segitulah hasilnya untuk tabel nomor 2. Baiklah, kita masuk ke strategi ketiga, yaitu chase strategy. Nah, di sini kita sudah ada tabel. Nah, untuk mencari kolom pekerja butuh itu yaitu ramalan permintaan dibagi dengan produktivitas. Sebentar. Ramalan permintaan dibagi dengan produktivitas. Jangan lupa dikunci. Jadi kita butuh 3 pekerja untuk 800 unit. Oke. Tarik ke bawah. Nah, untuk pekerja awal itu tadi pekerja awal kita 6. Lalu untuk Februari kita masukkan yang ini. Nah, terus kita tarik aja ke bawah. Lalu untuk rekrut, bentar, karena yang 0 tadi tidak bisa, jadi seperti biasa aja, max pekerja butuh dikurang pekerja awal.
pekerja awal dikurang dengan pekerja butuh. Jadi kita rekrut 3 karyawan. Sebentar, salah, terbalik. Pekerja butuh dikurang pekerja awal. Kalau minus berarti kita tidak butuh untuk rekrut pekerja. Seperti itu. Nah, untuk karyawan PHK yaitu rumusnya max pekerja awal dikurang pekerja butuh. Jadi kita PHK 3 karyawan untuk di bulan Januari. Nah, untuk seterusnya kita tarik aja, jadi bisa terlihat. Nah, gitu. Oke. Untuk mencari kolom produksi, kita perlu untuk tingkat produktivitas. Dikali dengan pekerja yang dibutuhkan. Jangan lupa dikunci. Kita tarik seperti itu. Lalu untuk inventory itu didapat dari untuk yang bulan Januari dari produksi dikurang ramalan permintaan. Lalu untuk seterusnya itu inventory awal ditambah produksi dikurang dengan ramalan permintaan. Seperti itu. Kita tarik ke bawah. Nah, produksi reguler. Untuk mencari komponen biaya ini, pertama produksi reguler, cara mencarinya yaitu total dari permintaan dikali upah reguler. Lalu untuk perekrutan itu ini sebentar, ini dikali biaya rekrut. Untuk PHK itu jumlah yang di PHK dikali biaya PHK. Baiklah, untuk mencari penyimpanan yaitu inventory dikalikan dengan biaya penyimpanan. Lalu kita jumlahkan. Nah, beginilah hasilnya. Nah, di sini terlihat antara metode 1, 2, dan 3. Di sini yang paling kecil yaitu metode 2. Jadi, yang paling efektif dari 3 metode tersebut yaitu metode 2. Sekian presentasi dari saya, Mariam Sidika. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.